wujud manusia. Iya, jadi Tuhanmu anak manusia. Memakai wujud manusia yang disebut anak manusia juga. Bukan, longor, budek. Oh, enggak manusia, mana ada seperti Yesus manusia. Enggak ada. Bangkit dari orang mati, membangkitkan orang mati. Siapa seperti dia? Coba kau. Host, tampilin host, Matius 12:8 host. Udah aku tahu. Tapi buktinya. Nggak usah nangis lah kalau di atas. Sama manusia itu Tuhanmu. Iya, santai aja. Iya, nggak apa-apa, sebentar, sabar ya. Matius 12:8. Oke, santai aja, nggak usah congor babinya yang keluar dong. Congor babinya jangan dikeluarin. Oke. Kalian pakai data nih. Kau lupa ya. Oke, kita gedein dulu sebentar. 12:8. Nah, geser naik. Oke. Nah, anak manusia adalah hantu. Ayo. Islam itu bodohnya, maka Islam berkata mengakui dia bodoh. Mana hantu di situ? Coba tanya. Jadi Tuhanmu mana manusia? Tuhanmu tak ada, batu di Mekah. Itu Tuhan kami udah jelas. Jelas bangkit apa? Dari antara orang mati. Sekarang ku tanya kau, mana Yesus sekarang? Yesus mana sekarang? Anak manusia bukan itu tulisannya di situ. Yesus itu sekarang. Anak manusia bukan itu tadi di sana. Jangan malu dulu. Anak manusia adalah Tuhan. Berarti anak manusia. Maling teriak maling kau. Anak manusia adalah Tuhan. Jadi Tuhanmu anak manusia bukan? Yang penting dia membuktikan dia Tuhan. Sih? Jangan yang penting dong. Kalau yang penting bukan diskusi namanya. Ya udah manusia kan. Sekarang Tuhanmu mana? Manusia bukan? Bukan. Loh kok bukan? Tadi dibilangnya apa? Anak manusia Tuhan. Orang dia Tuhan memakai wujud manusia. Oh, nyamar dia. Tuhan nyamar jadi manusia. Itu kehebatannya. Apa? Sekarang Tuhanmu itu belum kau jawab kan? Gak ada singa jantan nih. Coba kau baca. Gak ada kan? Nih. Dia sekarang Tuhanmu gak ada kan? Dengarin dulu nih, baca dulu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus takluk enggak kepada maut? Oh enggak loh, bangkit. Yang takluk itu pada maut Muhammad. Mulai tipu-tipukan kan gitu. Muhammad yang takluk pada maut. Mulai tipu-tipu. Kemudian dengar dulu. Jangan dulu. Bersemayam dalam terang. Yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Yesus dilihat nggak? Ayo. Kok tidak? Yesus dilihat nggak? Dia yang memperlihatkan wujud Allah itu yang tak kelihatan berarti Allahmu itu bohong. Berarti Allahmu bohong. Tuhanmu itu tidak ada. Enggak. Kalau Tuhan kami kau udah jelas perbuatannya. Ya udah. Dari perbuatannya dia tidak takluk pada maut. Tadi kan kau bilang dia naik ke sorga. Iya, dengar dulu. Tuhanmu mana? Ya, dengar dulu. Tadi kan kau bilang Yesus berkuasa membangkitkan, menghidupkan orang mati. Ternyata Yesus lemah. Ya, lihat ya. Saya tunjukkan Yesus ternyata lemah. Hebatan Elisa. Lihat Elisa. Tulang Elisa bisa menghidupkan orang mati. Kau baca. Ya. Nih. Tulang Elisa bisa menghidupkan orang mati. Yesus apa? Lebih hebatan Elisa loh. Sesudah itu. Jawab kau. Jawab kau, yang juru selamat siapa? Dengar dulu. Tadi kan kau bilang kau dengar dulu. Terus kau. Tadi kan kau bilang Yesus membangkitkan orang, betul? Betul enggak? Betul. Lihat Elisa. Elisa enggak membangkitkan orang mati. Kau lihat dulu. Tulangnya. Sesudah itu. Iya dengar. Tulang Elisa hebat loh. Iya, kalau tulang kan bukan dia. Tulang Elisa hebat loh. Itu Yesus
nggak bisa berbuat apa-apa, mati metong, bahkan dia sampai mengatakan, Allahku kenapa kau tinggalkan aku? Elisanya pun mati. Mana kau? Ya dia mati tapi tulangnya bermanfaat. Oke, sekarang tanya lagi. Kau bilang Yesus berkuasa. Saya tanya sekarang, di mana kekuasaan Yesus ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam, kemudian dia lapar? Di mana kekuasaan Yesus, kemahakuasaan Yesus? Silakan. Kau lihat tunjukkan dia kepada saya. Sekarang aja kita tanya kau. Dengerin. Gak usah lagi. Di mana kemahakuasaan Yesus ketika dia lapar? Di mana kemahakuasaan dia? Oh, dia on off kayak Tuhannya. Sebentar Tuhan, sebentar manusia. Sekarang di mana Muhammad, di mana Yesus? Dia kan maha kuasa. Yesus, kau tanya Yesus di neraka. Yang dulu-dulu. Kau dengerin dulu. Sekarang mana Yesus? Memang orang ini longor, teman-teman, longor. Kenapa Oten kena ke atas longor ya? Mana tuh? Kita pengen diskusi loh, pakai data gitu. Apa? Teman kau aja tadi pagi tertampol. Dia mengatakan Tuhanmu itu roh. Ternyata ketika dia baca dalam Zakarias 12:1, malu. Langsung dia bilang apa? Bang Greg, tolong jangan tunjukkan ayat rahasia ini. Dia bilang gitu. Dia bilang Tuhan kami itu roh. Kami kasih data, ternyata roh itu ciptaan Tuhan. Malu. Langsung, Bang Greg, tolong jangan tunjukkan ayat rahasia ini. Kalian nggak tahu kan? Karena kalian jemaat modal Bibel simpan di ketek. Zakaria 12:1. Zakaria 12:1. Ya. Karena kalian tuh jemaat modal bayar perpuluhan, modal transfer ke ATM, modal Bibel simpan di ketek, modal imani saja. Jadi kalau kalian naik ke atas, modal congor dan tipu-tipu. Jangan kalian, pendeta kalian saja naik ke atas mencret, langsung loncat, bunuh diri di bawah langsung. Ditanya, bilang, oh Tuhan kami maha kuasa. Ketika ditanya, di mana kemahakuasaannya ketika dia lapar? Oh itu kan kemanusiaannya. Ajaran kau hanya pilih-pilih. Ketika enak untukmu kau bilang dia keilahian, dia Tuhan. Ketika dia lapar, kau tidak terima, dia bilang dia manusia. Ajaran apa ini bro? Kau bilang dia Tuhan, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya sendiri. Apa coba kau ini? Silahkan naik. Jangan longor lah, bila perlu data, balas data dong. Zakaria 12:1 itu roh manusia itu diciptakan, makanya sama dengan Adam. Adam juga kayak gitu. Pada mulanya roh bersama-sama dengan Theos. Sama. Pada mulanya roh bersama-sama dengan Theos. Kemudian Theos menciptakan Adam, meniupkan roh itu ke dalam tubuh Adam. Maka apakah Adam Tuhan? Kan enggak. Memang mereka itu nggak pikir pakai ini, kebanyakan lemak babi nempel di otak mereka. Pecut, halo. Selamat siang. Oke, siang. Otenat Islam. Saya Kristen. Oke, Kristen. Kami punya tema bang. Yesus bukan Tuhan, Oten longor dan tipu-tipu. Nah silakan. Oten longor dan tipu-tipu. Di sini kau akan membuktikan. Tadi sini singa jantan ternyata longor. Terbukti. Sekarang kau di sini, Bang Pecut, buktikan. Apakah Anda termasuk Oten longor dan tipu-tipu atau tidak? Silakan. Kita punya tema Yesus bukan Tuhan. Biar saya terbukti longor, buktikan penciptaan Adam di imanmu. Saya tunggu kamu, entah siapa kita yang longor. Apa? Ada dalam Al-Quran penciptaan Adam? Saya. Tunjukkan, bunyikan. Kamu takut memberitahu? Apa? Apa? Apakah? Apa? Biar terbukti siapa kita yang longor. Apa? Tunjukkan data penciptaan Adam di kitabmu. Ada. Di surat Al-A'raf juga ada. Katakan. Oke. Kita tunjukkan ya, biar kau pintar. Habis ini kau harus jawab tema saya. Kenapa kamu harus takut? Penciptaan Adam. Masih searching.
Kirain pintar. Kan kita pakai data. Ya udah langsung dari Al-Quran. Bentar ya. Baca kitab orang lain kamu gampang. Kau bilang saya nggak bisa baca. Oke, sabar ya. Saya langsung baca surat Al-A'raf ya. Sabar. 1 jam kemudian. Sabar. Oke. Nanti yang nanya balik saya ya. Siap, Ustaz. Oke. Oh. 2 jam kemudian. Oke, bentar sabar ya. Begitu baca ayat orang lain pintar Anda. Oke, sabar, santai bro. 3 jam kemudian, apa saya boleh turun dulu ngopi, baru saya naik lagi? Oke, Laga mau ten laga kali ten. Ya udah saya izin turun ya, sampai kamu ketemu. Nanti kalau udah kamu ketemu naikkan saya lagi. Enggak ya, udah ini sebentar. Oke. Ini TP kamu. Apa? Ayo. Oke, sebentar sabar ya. Wah, sebentar lagi saya turun. Takut kan? Oke. Sabar. Kenapa turun? Nanti kalau kita nggak pakai data, mereka bilang, lah kok modal congor, mana datanya? Kayak gitu mereka kan? Oke. Bentar ya. Kalau kita nggak pakai data, nanti mereka bilang kita congor. Dia harus pakai data. Sebentar. Oke. Al-Baqarah 30, Greg. Di Al-Baqarah nggak lengkap Ustaz. Kang gitu. Kalau di Al-Baqarah. Ya. Kita lihat langsung tahap-tahapannya. Oke. Bentar ya. Oke. Pertama di sini ya, di surat Al-Imran ayat yang ke-9. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Maka penciptaan Nabi Adam itu seperti penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Sama. Makanya tadi saya bilang, nggak ada perbedaan. Pada mulanya adalah roh, kemudian roh itu bersama-sama dengan Allah, kemudian Allah meniupkan roh itu ke dalam tubuh Nabi Adam, sama. Yaudah, Dan turun naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Oke. Naik Ayo, lagi. Aku tanya Mana dari dia? atas ya. Nggak naik dia, kok hilang? Yaudah, aku nanya dari naik atas, lagi. dia di bawah. Oke, naik lagi. Ini pertanyaan yang sama. Oke. Di perjanjian lama, kejadian pasal 1 sampai pasal 3. Tunggu dulu. Kenapa? Gantian dulu. Kan pertanyaan yang sama dulu. Dari tadi Anda Udah, jadi tunjukkan di ya, kejadian pasal 1 sampai pasal 3. Tunjukkan penciptaan Nabi Adam alaihissalam atau Bapak Adam itu di Bible. Kejadian 1 sampai kejadian 3, silakan. Tunjukkan. Kalau ndak ada aku tempeleng mau kamu. saya selesaikan dulu.
Apakah saya sudah bertanya? Saya hanya meminta tunjukkan tadi. Ya udah, saya juga meminta tunjukkan. Boleh saya bertanya? Ya udah. Saya sekarang minta tunjukkan. Boleh saya bertanya? Dia yang bawa data tadi. Boleh saya bertanya? Bertanya. Lah, Gantian dulu dong. Aku meminta dulu. Gantian dulu lah. Turun. Aku meminta. Bertanya ya. Aku meminta dulu. Tunjukkan dulu. Aku meminta. Saya tidak boleh bertanya. Ya udah, buka mulutmu, buka mulutmu, buka mulut, buka mulut, buka mulut. Menilai, saya tidak boleh bertanya. Buka mulut. Saya tidak. Nah. Udah tanya, kita jawab kan? Emang ada. Takut. Ya, emang ada nama Adam itu kejadian 1 sampai kejadian 3 coba. Emang ada? Nggak ada deh kayaknya. Lalu dari mana dia tahu manusia pertama itu diciptakan namanya Adam? Yang anehnya di kejadian 3 nomor 20, tahu-tahu nama Hawa udah ada duluan, Adamnya nggak ada. Pecut. Sok-sokan aja pecut. Ya silakan menilai, ya penonton juga pintar bro. Cobalah naik ke atas itu, ikut tema. Kalau nggak bertanya ya kita tunjukkan datanya. Kau bertanya lagi, takut ditanya kau rupanya. Itu dong. Aduh, Dito. kenapa teman kau itu takut ditanya bro? Kalian itu yang paling takut ditanya loh, Greg. Lah, dia tanya loh tadi loh, tanya kami tunjukkan data loh. Kan nanti kalau kami jawab langsung, nanti disangkanya kami ini modal congor, nggak tunjukkan data. Berarti kami lagi cari data untuk menunjukkan data itu. Cuman dia nggak sabaran. Paling nyata, komal Islam itu cuma mau ditanya, cuma tahu menanya terus. Takut ditanya gitu. Terserah kau lah. Oke. Saya tidak bertanya ya. Saya tidak bertanya. Saya hanya ingin menggunakan akal. Gimana kalau saya angkat ayat Bebel, kamu cari tandingannya? Silakan Kang Dito. Silakan Kang Dito, silakan. Open cam dulu. Silakan. Dalam Bebel, Tuhan itu Esa, kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Ayo, kamu carikan di Quran ayat yang lebih indah dari itu, ayo. Oke, Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ayat yang pertama. Nah, kasihilah lanjut. manusia seperti diri sendiri. Cari tandingannya. Maksudmu gimana? Dalam Kristen mengasihi sesama manusia itu seperti mengasihi diri sendiri. Cari tandingannya ayat dalam Al-Quran, ayo. Ngapain bisa mengasihi musuh, ngasihi manusia, sementara Tuhanmu yang manusia aja ditombak? Disalib. Macam mana? Islam itu bukan rahmat lil alamin. Apa sih orang ini ya? Apa ini? Di Islam itu ada nggak nama Adam? Sesama Muslim. Ada nggak nama Adam? Itu. Ada nggak nama Adam kejadian 1 sampai kejadian 3? Kau jawab dulu, Langit. Kok nangis? Agama pakai akal sih, Greg. Udah kalah kalian. Iya, dengerin ya. Dengerin. Agama dari Tuhan. Kalian ada nggak ayatnya kayak gini? Langit. Ada nggak ayatnya kayak gini? Iya, dengerin. Iya, kita tunjukin. Dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Ya betul, daripada tempat, dengerin nih. Saya suruh cari tandingannya. Itu tandingannya. Dalam Kristen mengasihi sesama Kau manusia. jawab tuh pertanyaan Kang Dito tuh, pertanyaan Kang Dito kau jawab sudah. Iya, ini kenapa otan ini tiba-tiba budek-budek semua? Kenapa jadi budek ini mereka ini? Bukan, cari tandingannya, ayo. Kalau memang agama dari Tuhan, Sang Kasih, Sang Maha Pengasih. Kenapa jadi budek?
Apa pertanyaanku tadi? Kau masih ingat nggak? Ayat dalam Quran yang melebihi ayat dalam Bible. Kau masih ingat nggak pertanyaan yang saya ajukan? Dito. Masih ingat nggak? Ku ulangi lagi. Sama Muslim bersaudara. Waduh. Ku ulangi lagi pertanyaannya, ya. Tunjukkan di Bible Perjanjian Lama penciptaan nama Adam. Manusia itu namanya Adam. Kejadian 1 sampai kejadian 3. Selesaikan dulu pertanyaan saya. Kau mampu nggak? Kalau nggak mampu ngapain naik? Aduh, dasar. Coba lah, ini nggak ada faedahnya lawan orang-orang kayak begini. Apalah coba? Ada nggak yang bisa buktikan kejadian 1 sampai kejadian 3 ada nama Adam? Silakan. Ayo, ada apa enggak? Ngomong-ngomong kasih Tuhannya aja dibunuh gimana sih? Katanya dia nggak mau bertanya, tapi bertanya dia. Gimana hotelnya? Pura-pura gila dia. Ini ada Ustadz Miftah, gantian dulu lah narasumbernya. Aku di tempat kerja soalnya, aku nyimak aja di bawah. Kalau urgent, aku naik. Ya, supaya enak. Kalau sama saya mental semua, tiba-tiba gila mereka tidak punya otak. Tiba-tiba budek gitu kan. Kayak gitu rata-rata. Ya udah aku di bawah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nyimak di bawah. Nyimak di bawah aja. Ini ada ini, si Becut. Coba si Becut, kau jawab. Oh, si Longor naik-naik bawa musik. Longor bilang longor. Saya saja tidak bertanya dari tadi. Ya udah, aku minta tunjukkan di dalam Bible manusia pertama diciptakan itu namanya Adam. Akan saya tanggapi Anda setelah saya bertanya kepada dia. Dia kan yang bikin judul. Tunjukkan dulu kalau berani, Cut. Biar saya tanya dia, boleh tidak? Jadi kau mau bertanya, silakan. Nanti ingat ya, tunjukkan ya. Ya, akan saya tanggapi. Boleh. Ya silakan. Anda tadi mengatakan penciptaan Adam sama seperti penciptaan Nabi Isa, ya kan? Apakah Adam diciptakan dari tanah atau dari saripati tanah atau bagaimana? Tolong jawab. Udah. Hei. Khalaqanal insana min ahsani taqwim. Udah dijawab itu. Sekarang silakan. Ya, sekarang tunjukkan. Pertanyaan udah saya tunjukkan. Apa yang dia jawab? Tadi lo. Coba ulangi jawabannya. Udah dijawab tadi lo. Apa jawabannya? Khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Nah itu dah. Yang saya tanya, aduh gimana gini menjawabnya? Silakan. Itu lo tadi lo. Apa dia artinya? Apa artinya? Saya kan nggak paham. Cari sendiri. Udah terjawab cari sendiri. Silakanlah penonton. Carilah penonton, silakanlah. Dia mengatakan udah, carilah sendiri. Gini Becut. Menanggapi Anda. Gini Becut. Yang jelas kan udah dijawab. Itu dari Al-Quran. Sekarang kau tunjukkan. Dah, tunjukkan. Anda telah bernarasi tadi carilah sendiri, maka kembalilah kepada Anda, carilah sendiri. Silakanlah Anda menilai sendiri. Buka mulutmu. Nah, ini. Dah. Ten. Pendusta, pembohong.
Dia nggak mau tanya. Dibawa dulu. Enggak bisa dia ditanya emang. Aku dibawa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. Lanjut Bang Gofur. Ceripto, Bang Ceripto. Bang Ceripto. Ya, selamat pagi. Saya Ote. Pagi. Silakan Bang Gofur. Bang Gofur. Waduh, langsung menghilang. Oke, halo. Halo Bang Ceripto. Ya. Oke. Tanya apa? Di sini Yesus bukan Tuhan, Oten longor dan tipu-tipu. Oke, Yesus bukan Tuhan. Siapa yang bilang Yesus itu Tuhan? Yesus bukan Tuhan, betul ya? Siapa yang bilang Yesus itu Tuhan? Itu teman-teman kau lah, teman-teman Bapak lah yang bilang. Oh, Mereka ada yang Muslim. bilang Yesus itu pencipta langit dan bumi. Ada yang bilang Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Bang Ceripto menuhankan Yesus. Yesus itu keluar dan datang dari Tuhan langit dan bumi. Dan dia kembali kepada Tuhan langit dan bumi. Cukup. Dia Tuhan bukan dia. Dia punya Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Ya. Oh, ya udah. Apalagi Yesus bukan Tuhan ya, hanya sekedar penguasa saja. Tapi walaupun penguasa, dia nggak pernah berkuasa di dunia, nggak pernah. Walaupun dia sempat berkuasa atas 12 murid, tapi satu muridnya jadi khianat terhadap dia. Dia cuma berkuasa. Yesus itu mempunyai segala kuasa. Tidak semua kuasa dia miliki. Dia mempunyai beberapa macam kuasa. Dia senang bersundal dengan perempuan-perempuan sundal. Maka waktu dia bersundal, dia lagi kepengen ingin skidi papa. Dia pergi ke sebuah tempat prostitusi dan dia melihat menantunya di situ. Walaupun dia tidak tahu kalau itu menantunya. Menariknya lagi si Yehuda ini, dia berhubungan badan skidi papa malam-malam, tapi dia nggak tahu kalau itu menantunya. Apakah dia ngewong itu nggak lihat muka ya? Sampai-sampai ketika menantunya itu hamil, dia kaget. Lu kok bisa hamil? Sini hukum. Mau dihukum dong si Tamarnya. Tahu-tahu dia yang menghamili. Pertanyaan saya, waktu dia ngewong malam itu mati lampu atau mukanya masih ditutupin cadar gitu? Kok nggak tahu gitu kalau itu suara menantunya lagi ngedesah, apa dia nggak tahu gitu? Atau dia ngewong cuman sekali tembak langsung bunting gitu menantu? Atau gimana? Ini kok bisa nama orang secabul ini dijadikan nama oleh seseorang beragama Kristen ini? Udah. Silakan. Wahyu 7 ayat 5. Pada dahinya tertulis nama suatu rahasia Babel besar. Ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Siapakah dia? Kita lihat QS Al-An'am 6 ayat 92. Ummul Qura. Ya. Jadi saya tuh ya, kalau saya tahu namanya Robert Gede, dia ada seorang yang suka memutilasi anak-anak gitu ya, saya nggak akan kasih nama anak saya atau diri saya Robert Gedek, kecuali saya mau satir gitu, jijik sebenarnya gitu kan. Tapi ada gitu orang-orang gitu ya bangga gitu pakai nama orang cabul. Cabul itu salah satu definisi untuk orang-orang yang senang berhubungan badan. Oke, ada telepon lagi nih, bentar ya. Bang Ipal, nanti marah-marah kenapa Bang?
Kapan bang? Bentar bang. Enggak, tadi marah-marah tadi, ada yang ngancam Bang Iqbal gitu. Oh iya enggak. Ya biasa lah orang DM gitu. Hari-hari deh. Nah, aku udah sering dulu di DM gitu. Diancam-ancam mau dibun-bun, diancam mau digranat apa terserah Allah. Digranat? Emang beli granat di mana? Beli granat di mana? Gila orang-orang itu. Ini ada Angki nih. Angki, selamat siang Angki. Ada aja. Ya, silakan Angki bertanya nih. Saya mau tanya sama Mbak Rifa ini, Mbak Goblok ini. Waduh, bahasa kasih. Parah kali kau ini Angki. Udah nggak apa-apa. Kita maklum. Iya, sama Muhammad buta huruf. Daripada murid Tuhanmu idiot, nggak apa-apa buta huruf. Karena buta huruf itu bisa dipintarkan nanti. Karena itu skill. Buta huruf bisa dipintarkan. Dan nama buta huruf aja. Ya nggak apa-apa. Nenek kau dulu juga buta huruf. Anak kau juga sebelum belajar juga buta huruf. Tuhan kau sebelum belajar juga buta huruf. Ya udah, mau bertanya saja sudah. Jangan nampakkan kali Kristenmu di sini. Nampak kali Kristennya loh. Disuruh bertanya malah menunjukkan kekristenannya di sini. Bertanya aja. Kami tahu kalian kayak gitu, memang kesurupan Tuhan. Kalau kesurupan Tuhan kayak gitu ya, Pak Nugroho ini kayaknya nggak ada Tuhan dalam lubang hidungnya nih. Makanya nggak kesurupan. Tanya ya. Uni, yang kakek nenek kita kaya raya tapi dia ngitung nggak bisa, huruf nggak tahu banyak. Makanya Yesus, ada pendeta yang bilang loh, Yesus sebelum belajar itu nggak ngerti juga kok baca tulis katanya dulu. Nggak ada ceritanya Yesus baru lahir itu langsung pandai baca tulis. Pernah dia tuh buta huruf. Enggak lah. Yang kadang saya heran tuh Uni, bukan apa-apa, kok bisa nganggap Yesus itu pencipta langit dan bumi, itu yang agak bingung. Nggak ketemu logikanya. Doktrin, kalau Pak. saya Bapak gitu. jangan bicara itu, nanti Bapak kalau saya kan nggak pernah nanti. berpikir. Bapak nanti diserang nanti Pak. Jangan Pak Nugroho berani sekali menyampaikan kebenaran Pak. Nanti Bapak diserang Pak. Biasanya begitu Pak. Ya gitu memang gitu. Iya, kalau nggak dituduh Logikanya bidat, kalau nggak diinkuisisi Bapak nanti dibakar Bapak hidup-hidup nanti. Ya, Charles Sulaiman, silakan bertanya saja, nggak usah curhat. Kalau mau menunjukkan kekristenannya boleh di sini, nggak apa-apa. Ya, halo. Uni, aku turun dulu nih ya. Ada mau kegiatan. Oke, Pak Nugroho, sehat selalu. Uni. Bunda Mila sehat selalu ya. Semoga Pak Nugroho diberkati oleh Tuhan pencipta alam Amin. semesta. Amin. Siapapun Kang namanya. Bro Iqbal, sarapannya lanjut aja dulu. Ya, oke. Sehat selalu semuanya. Makasih. Lanjut Charles Sulaiman. Ya. Umi mau bertanya aja sedikit Umi. Tapi sebelumnya agamanya sampaikan dulu. Apa agamanya bro? Kristen. Oke, good. Pertanyaannya apa bro? Suri teladan apa yang diajarkan Muhammad kepada umatnya? Oke, saking Yang banyaknya. baik, teladan Iya, oke. Saking banyaknya, saya ambil yang penting-penting aja dalam aspek menjadi seorang anak kepada Halimah ya, yang menyusuinya, bukan ibu kandungnya saja beliau berakhlak. Kepada istrinya, terbukti semua istrinya mencintai beliau dan bukti beliau berakhlak, beliau mampu bersikap adil kepada istrinya. Kepada putrinya, beliau sangat menunjukkan kasih sayang dan cintanya. Kepada tetangganya, beliau menjaga lisan dan tangannya kepada tetangga. Kepada bawahannya yang dipimpinnya, terbukti di bawah kepemimpinannya umat Islam jaya. Kemudian kepada sahabat-sahabatnya terbukti kesulitan dalam persahabatannya. Kepada orang yang beragama lain terbukti diakui oleh banyak. Atau berbeda? Sama. Ada perkataannya tuh saudara. Ini Kristen dengan mantan Kristen ini. Kristen dengan mantan Kristen, ayo. Iya. Jadi murid-muridnya dia bilang aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa Bapa di dalam adalah aku dan aku di dalam Bapa. Itu perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Oke. Itu ada ayatnya. Oke. Jadi sewaktu Yesus di dalam kandungan Maria, Bapa pun di dalam kandungan Maria kan? Iya, jelas. Oke. Dalam dunia menjadi manusia, Pak. Dan manusia Ijra.
Setiap Jadi apapun kalau yang kenapa? Jadi kalau kalian tidak mau percaya itu urusan kalian dengan Tuhan. Enggak. Ini kita bukan masalah percaya nggak percaya, kita cuma diskusi aja gitu kan. Ijra. Begini Ijra, kami sebagai orang Kristen itu cuma menjelaskan mengenai tolong dijelaskan Lukas. Ya gimana? Dengar dulu Ijra. Apa yang didengar? Tapi untuk memaksakan orang untuk percaya itu bukan hak kami. Iya, hak kalian. Mau percaya silakan, mau tidak silakan. Iya tahu, saya udah biasa diskusi. Gak usah ngajarin itu. Kalau itu saya udah biasa diskusi gitu loh. Jadi nggak pakai bakar-bakaran harus percaya apa enggak gitu loh. Bu, coba Bu Putri ini coba di Lukas 11:27 itu. Abang. Bapak, Mbak Natali, Bapak bukan Ibu. Ibu terus. Oh iya. Pak Dimas berarti ya. Namanya Dimas Putri. Oh, siang-siang masih Dimas, malam jadi Putri. Oh, bukan. Oh, oke. Oke, Pak Dimas. Oke, Pak Dimas. Coba Pak Dimas baca Lukas 11:27, Pak Dimas. Berapa? Lukas berapa? Lukas 11:27. Apa dikatakan di situ? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah menyusui engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ini di sini berarti Yesus nyusu, Bapak juga ikut nyusu ya? Kemanusiaannya, Ijra. Kebapaannya nggak ikut. Kalau kebapaannya gimana kebapaannya? Wilayahnya itu kudus, Ijra. Tidak boleh keilahian itu, kuasa Allah itu tidak bisa dilihat karena Allah itu adalah roh, Ijra. Jadi katanya Yesus adalah Bapa. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Katanya Yesus adalah Bapa. Yesus nyusu, kok Bapak nggak ikut nyusu? Tadi yang di kandungan, Bapak juga ikut di kandungan. Enggak gini loh Bu. Lagi, sorry Pak. Gini loh Pak Dimas. Tadi kan Pak Dimas bilang nih, sewaktu Yesus di dalam kandungan, Bapak pun di dalam kandungan. Nah, di dalam Lukas 11:27 itu include ada di dalam kandungan, ada juga yang namanya saat nyusu. Nah, saat di kandungan Bapak ikut dikandung, saat dilahir Yesus pun adalah Bapak. Tapi giliran udah nyusu, kenapa Bapak nggak ikutan Bapak? Itu kemanusiaannya. Terus beda dengan keilahiannya. Kalau kemanusiaan, ya. Sebagai contoh, Ijra, sebagai contoh ya. Kita kan manusia ini ada tubuh kan tidak? Ada dong. Tuh kelihatan tubuh saya, manusia saya. Ada dong, kalau udah nggak ada roh saya udah mati, nggak bisa diskusi Kalau menyusu itu manusia dengan roh atau dengan tubuh? Oh, kalau saya menyusu kemanusiaan saya, keroh-rohan saya tetap di dalam tubuh saya, kejiwaan saya juga tetap di dalam tubuh saya. Jadi nggak terlepas, karena kalau roh saya sudah melayang-layang artinya saya sudah tewas. Oh iya. Kan masih tetap di dalam tubuh saya. Jadi saya nyusu, roh saya tetap di dalam tubuh saya, ikut dengan aktivitas apapun yang saya lakukan. Begitu Pak Dimas. Terus ini Yesus, tubuhnya kan kemanusiaannya Yesus, rohnya katanya roh Bapa. Otomatis waktu Yesus itu nyusu, roh kan tetap ada di dalam tubuh Yesus kan? Ya memang betul. Berarti Bapak ikut? Saya tidak mau ikut yang seperti itu. Saya itu adalah kamu jelaskan yang bilang roh itu bisa menyusu, tidak boleh. Waktu Yesus nyusu, Yesus hidup kan, nggak cuma jasadnya aja, rohnya tetap ada kan, nggak melayang-layang kan rohnya. Menjelaskan dari Ijra ya. Kalau saya kan menyusui sama ibu saya kan Ijra, saya pakai mulut. Itu kan tubuh kita sendiri, tubuh kita sendiri. Tapi bukan roh kita yang menyusu kan, tetapi mulut kita. Kalau nyusu, rohnya udah nggak ada, artinya sudah meninggal. Nggak mungkin minum susu kalau meninggal. Kalau nyusu itu kan rohnya masih di dalam tubuh. Kalau rohnya udah lepas, udah dicabut rohnya, artinya sudah meninggal. Nggak bisa minum cucu mimi lagi dong. Kan masih tetap ada rohnya di dalam tubuh kan. Aduh, Ijra. Aduh. Pandai juga lawa-lawa Ijra ini.
Oh iya pandai dong. menyecari. Ya, mantan penyembah manusia Kak. Pasti bisa lawak-lawak karena dari dulu hobinya lawak-lawak memang. Gitu. Iya kan? Pantes awet muda ya. Oh iya dong. Bu Dimas. Bu Dimas. Pak Dimas. Oke, gimana di dalam persusuan gini? Saya tidak boleh menerangkan bahwa Bapak ikut. Yang saya tahu bahwa kemanusiaannya yang menyusui, bukan keilahiannya, itu saja. Sama halnya dengan kematiannya Ijra. Yang mati itu adalah kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Karena roh Allah itu tidak pernah bisa mati, tidak bisa dibunuh, tidak bisa dilihat. Roh Allah itu tidak bisa dilihat ataupun diraba. Terus gitu Ijra. kalau roh kan memang nggak kelihatan, tapi roh itu kan tetap di dalam tubuh kan. Kalau rohnya nggak di dalam tubuh kan dia udah meninggoy, nggak bisa minum cumi. Rohnya ya di alam roh dong. Nah, itu kan berbeda sudah kan? Tapi saya bukan Tuhan. Nah, kalau yang meninggal itu Yesus, tapi katanya yang meninggal kemanusiaannya. Rohnya nggak meninggal, sama manusia juga semuanya begitu. Kalau meninggal hanya jasadnya yang meninggal, rohnya akan hidup tetap di alam roh, kan begitu. Nah tapi Pak Dimas, gimana lagi, ada apa? Roh kita itu bukan Roh Kudus, tapi yang di dalam diri Yesus itu. Saya lagi nggak ngomongin Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Iya, tapi saya lagi nggak ngomongin masalah kudus atau enggak. Udah dengar dulu. Oh dengar. Dengar dulu. Oke. Kenapa disebut Roh Kudus? Karena dia adalah Allah yang kudus, Allah yang suci dan bersih. Itu disebut Roh Kudus. Dan roh yang ada sama kita Ijra bukan Roh Kudus. Iya. Ginilah. Iya. Napas Allah. Iya. Tapi saya nggak nanyain itu. Katanya mau diskusi yang serius, pakai dalil dong, pakai data. Oke. Enggak, saya penasaran gini loh tadi mengenai kematian. Kalau persusuan kan udah ya, kita skip ya, kita lanjut nih ke pembahasan masalah kematian gitu kan. Jadi katanya kan sama juga dengan kematian. Kalau sama juga dengan kematian, tapi katanya kematian Yesus itu kemanusiaannya, Tuhannya tidak mati katanya. Tapi kalau misalnya ketuhanannya tidak mati, yang benar-benar mati hanya manusia, benar? Yakin? Ya, kemanusiaannya. Ketuhanan tidak pernah mati. Oke, ketuhanan tidak pernah mati ya? Salah ya kalau misalnya bilang, oh Tuhanmu mati gitu, salah ya? Misalnya aku memberitakan, kalau aku memberitakan kemanapun, itu hanya orang Kristen mati, itu salah ya? Salah. Oh salah. Ternyata Paulus salah ya, 1 Korintus 11:26 ya. Salah Ijra, pasalkan dia bangkit. Ternyata 1 Korintus 11:26 salah ya. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ternyata Paulus salah. Oh tidak salah. Oh iya. Paulusnya salah. Ijra. Tolong kalau kita membahas ini jangan dikaitkan dengan ayat-ayat lain. Karena salah kita begini Ijra. Saya bagi tahu Ijra ya, bagus ya. Ijra itu akan dapat hukuman yang sangat berat jikalau salah satu Injil yang Ijra ucapkan dengan sembarangan.
Orang Kristen yang betul-betul ikut Tuhan Yesus tidak sembarangan itu mau sebut-sebut ayat, tidak sembarangan Ijra. Saya nggak Karena itu sembarangan. perkataan Pak Dimas punya perkataan Bible. manusia. Pak Dimas punya Bible di situ. Coba baca 1 Korintus 11:26. Apa yang tadi saya baca di situ? Apa yang saya ucapkan di situ? Salahnya di mana? Coba Pak Dimas baca 1 Korintus 11:26. Siapa yang meninggal, siapa yang mati, siapa yang diberitakan itu kematian Tuhan atau kematian kemanusiaan? Katanya salah kalau beritakan kematian Tuhan. Oh, Paulus salah. Nggak bahaya saya kira. Nggak bahaya. Masa sih Paulus salah? Jangan gitu dong Pak Dimas. Masa Paulus salah? Tidak ada yang salah di dalam. Tadi Pak Dimas bilang sendiri kalau memberitakan kematian Tuhan itu namanya salah. Jadi kalau sampai ada yang mengatakan memberitakan tentang kematian Tuhannya Kristen katanya salah. Walah geletek tiba lorek 1 Korintus 11:26. Paulus sendiri yang ngomong. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ternyata Paulus salah. Gimana sih? Tidak, Ijra. Tidak salah, Ijra. Terus yang salah siapa? Begini Nggak jadi saja. salah. Berarti nggak jadi salah. Memberitakan kematian Tuhan nggak jadi salah. Nggak jadi salah. Begini, Nggak Ijra, jadi Ijra. salah. Begini, Nggak jadi salah. yang jadi salah dulu. Kalau saya yang salah lah. Apa? Cukup saya yang salah lah. Kalau Injil tidak ada yang salah. Oke, Dalam berarti nggak jadi Alkitab salah tidak ya. ada yang salah. Berarti nggak jadi Tidak salah ada yang ya. salah, Ijra. Oke, baik. Karena Pak Dimas meralat, ternyata katanya yang mati Tuhan itu ternyata benar, nggak jadi salah. Ya kan ya? Iya Pak salah, Dimas? enggak salah, bukan enggak jadi salah. Loh iya nggak? Loh tadi katanya soalnya awalnya kalau kematian Tuhan itu katanya salah. Berarti kalau nggak salah nggak jadi salah dong. Gimana sih? Nggak jadi salah berarti. Jalan dari Ijra sajalah. Iya kan? Terserah dari Ijra saja. Aku Kok dari saya? Ya narasinya dong, iya kan? Nggak jadi salah, ya nggak jadi salah ya. Berarti yang jadi mayatnya siapa? Yang jadi mayat kemanusiaan atau ketuhanan? Saya sapa dulu, Pak Ketua Umum, Ustaz Alif. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, guru-guruku, Kak Natali, Bang Handi, Ustaz Felix. Dan silakan dilanjut, aku parkun dulu ya. Bang Handi lagi di markas sapi, Ustaz Alif. Saya pamit dulu ya. Pamit dulu. Lu jangan kemana-mana. Habis ini dulu diskusi lagi, sama Mas. Ustaz Alif aja. Habis ini diskusi sama Ustaz Alif nanya-nanya gitu. Aku cuma satu Ya. pertanyaan lagi aja Nah, kok. Habis itu selesai. Kan jadinya kematian Ijra, Tuhan. begini saja. Enggak. Satu Ya. aja biar edukasi. Jangan gitulah. Pasti kan orang-orang Kristen ini kan mengharapkan ada dapat pencerahan dari Pak Dimas. Beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Jangan malu-malu. Ya. Jadi kalau tadi ternyata Paulus mengatakan 1 Korintus 11:26 memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terus berarti kalau yang mati Tuhannya yang jadi mayat siapa? Mayat Tuhan atau mayat manusia? Tuhan dan manusia. Oh, Tuhan dan manusia. Berarti ada ya, mayat Tuhan memang ada ya? Iya, Pak Benki, Pak Benki bisa membantu, nggak apa-apa, Pak Benki. Oke, Ada kemanusiaan, ada wilayahnya. Iya, iya dengar. Oke, makasih Pak Dimas. Mungkin Pak Dimas mau diskusi. Ini Pak Benki. Pamit Kristen ya. Lo mau kemana? Ini ada Ustadz Alif. Pamit. Diskusi aja sama Di sini Ustadz saya. Alif. Nanya-nanya Saya dulu. Ijra ini. Enggak giliran. Kalian cuma menghina kami. Kalian cuma menghina kami. Nggak menghina. Aku juga dulu Kristen loh. Ngapain aku menghina Kristen? Giliran ibu yang Saya enggak percaya kalau Ijra Kristen. Oh ya udah dites. Kalau orang dites coba, aku siap dites. Ijra. Apa? Ijra, begini Ijra. Kalau kamu betul-betul Kristen, tentunya kamu mengenal siapa itu Yesus. Kenal. Dia manusia atau bukan? Bukan. Tentunya kamu kenal. Dan tentunya kamu tidak akan sangkal. Tetapi orang yang menyangkal dia dan meninggalkan Yesus, itu tidak mengenal Yesus. Mungkin mulutmu bilang kenal, tapi sesungguhnya tidak.
Pikiranmu bilang kenal tapi tidak. Ya udah, aku kenal kok. Karena buktinya kamu kenal namanya saja. Loh, aku kenal dia. Sebagai Aku kenal Yesus. Siapa bilang nggak kenal Yesus? Siapa yang bilang nggak kenal Yesus? Orang yang kenal Ijra, dia mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Itu orang Ya yang enggak. Justru kalau mengenal Yesus, pasti dia akan percaya Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Orang yang tidak mengenal Yesus, dia akan mengatakan, oh Yesus itu cuma nabi, dia cuma manusia biasa. Itu Memang. orang yang tidak mengenal dia. Loh. Dan sama seperti halnya dengan kau Ijra. Kalau Pak Dimas ini kenal Yesus. Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu manusia atau Tuhan, Pak Dimas? Ya, Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan atau manusia? Tuhan menjadi manusia. Berarti manusia. Izin Katanya jadi manusia. Kalau jadi manusia ya berarti manusia dong. Dimas izin dulu ya ngomong bentar Dimas ya. Silakan Pak Benki. Siapa namanya? Si Khadijah siapa namanya nih? Oh ini. Natali itu, Natali nama aslinya itu. Natalia Iriani nama asli saya. Ya, sama KTP. Kata Khadijah lo aku panggil namamu nggak apa-apa kan? Izin. Kenapa Anda gelisah, kepanasan ya kan kayak nggak tenang? Kalau Yesus yang kami sembah itu kami anggap Tuhan. Siapa yang gelisah? Orang diskusi kok gelisah? Biasa aja kali. Diskusikan itu bukan kepercayaan orang lain, Khadijah. Jangan menabrak-nabrakkan ayat Alkitab sesuka hatimu, Khadijah. Enggak ada nabrakin, emang kontradiksi ya? Emangnya kontradiksi ya Bible ya? Kok katanya nabrak-nabrak? Emang kontradiksi ya? Enggak sih. Enggak kan? Pantas enggak Anda seorang muslim ya kan bahas kitab orang lain, apa enggak bisa kau baca Quranmu? Pantes dong bahas Bible-mu. Kamu nggak sadar Bible-mu aja itu malah ngambil-ngambil nama sesembahan saya loh. Oh, siapa bilang? Ada buktinya? Ada. Apa itu? Coba kasih tahu. Jadi Ya. turunkan nanti ya. Kalau aku ngomong ya jangan turunkan ya. Coba apa buktinya? Oke, kamu mau lihat? Tahu buktinya? Kalau saya Tuhanmu kasih siapa? turun, Tuhanmu siapa? bentar dulu. Kalau saya kasih turun lu mau apa lu? Jangan kasih turun, gue injak-injak leher lu juga gue berani. Ngapa lu? Enak aja lu naik ke sini lu. Ini mah belagak bego penghujat ini. Oh, namanya si Raja Debat. Raja Debat. Enak Raja aja lu. Buculuk ya? Nih, Handi Selebes yang injak leher lu. Lu mau apa lu? Masih mau kau datang besok? Hah? Masih mau kau? Hah? Gitu dong. Yang jelas itu kata Allah, Alkitab, Rasul. Dari mana kau ambil itu? Kalau bukan dari Al-Quran. Nggak ada itu original teks Alkitab di Bible, nggak ada. Nggak ada itu ALLAH original teks di Bible, kagak ada. Biblemu itu original teksnya berbahasa Yunani. Biblos, Theos, Apostolos, masuk ke Indonesia. Kau pakai istilah-istilah Al-Quran lah supaya mudah untuk apa teman-teman? Untuk 378 nyamar. Enak aja lu. Jangan diturunkan ya. Nah, ada rencana nggak bener ini. Kalau minta jangan diturunkan. Sebelum kau terlalu jauh, kau tuku turunkan. Keberatan? Lu buka aja komal sendiri. Nah, terangkan tuh. Tapi sayangnya kalau lu buka komal sendiri nggak ada yang nonton. Pertama suaramu jelek, kedua materimu nggak menarik, nggak ada nonton. Itu. Lanjut Mbak Natali itu David, kayaknya orangnya udah mau syahadat tuh. Iya, Coba dia respon. tinggal syahadat aja nih Bang David nih. Bang David. Akhirnya bisa ngelihat wajahnya. Gimana Bang David? Udah mau syahadat sekarang? Atau gimana? Belum. Oh belum. Ya udah kalau mau diskusi
Ini ada Ustadz Alif juga, ada Ustadz Felix, Ustadz Arif, Bang Handi. Baru bangun tidur ini. Dijambak Bang Arif. Tapi paling tidak David ini sudah mau belajar tentang Islam. Coba diulang lagi, Fit. Gimana, Fit? Surah Maryam itu, Fit. Yang katanya viral di TikTok tuh, Fit. Kamu kan sudah hafal, Fit. Iya, ayat suci Al-Quran itu. Gimana, Fit? Gimana, Fit? Hah? Gimana? Coba dibacakan, Fit. Baru bangun tidur, Bang Arif. Gak apa-apa lah. Ya. Pakai bismillah enggak nih? Pakai aja sih, pakai aja coba. Pakai apa? Pakai aja coba. Hafal Bang Andi. Salut sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya bahasa Indonesia. Nggak tahu. Ajarin mana tali ajarin. Jangan aku yang ngajarin lah. Dengan menyebut nama Allah. Nama Allah. Nama Allah. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagi orang yang mau. Tapi kalau nggak mau ya is okay, nggak maksa. Allah Subhanahu Wa Taala nggak maksa untuk umat manusia untuk disayangi, untuk dikasihi, nggak maksa. Kalau yang mau silakan, kalau nggak masalah. Gitu, Fit. Jadi Islam itu tidak maksakan orang. Kata Nabi, semua umatku masuk surga kecuali yang enggan atau yang tidak mau. Jadi Nabi ajaran Islam itu nggak maksa orang masuk surga. Tapi kan Nabi Muhammad untuk seluruh umat, Bang Andi. Iya, katanya iya. Semua umatku, artinya semua manusia itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Nah, Bro David mau nggak? Iya. Lu harus, kalau mau lu harus jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti harus ngikutin dulu ya. Harus syahadat dulu, ikrar dalam hati, dikeraskan dengan suara, dilembutkan dengan hati, diresapi baik-baik. Asyhadu. Nah itu kira-kira. Lanjut yang lain, saya mau ngopi dulu. Coba Fit, lafadzkan Fit. Coba Fit. Iya. Coba Fit, indah Bang Andi. Coba Fit. Iya. Liriknya juga sudah tepat, sudah Fit. Coba Fit. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa baram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Wassalamun alayya yawma walidtu wa yawma amutu wa yawma ubtuhaya. Tuh Bang Andi, tepat kan? Asyhadu. Tar, ngopi dulu nih. Ngopi dulu. Keren bacaannya Masya Allah. Nah itu dia Ustaz tadi. Iya, perlu banyak perkembangan. Nah coba sekarang perbandingannya ke ini Amsal 7:18. Nah, iya, versi kitab sucinya sendiri. Karena tali tuh suruh bacain. Kenapa Bang David, kenapa kok malu baca Bible-nya sendiri? Ustaz, tolong dijelaskan yang ayat yang dimaksud, Ustaz. Tolong, Ustaz. Iya, bisa tahu nggak artinya Fit itu Fit? Kalau Yesus itu bukan Tuhan. Nggak hafal artinya. Silakan Ustaz Alif, nggak hafal katanya. Itu sebenarnya ayat itu. Itu kan. Ya, itu ayat satu sedang menjelaskan bahwa
dia itu pembela ibunya. Itu poin pertamanya. Pembela ibunya yang tidak ada kitab suci manapun yang menjelaskan sedang membela ibunya, hanya Al-Quran. Poin pertama. Kedua, mukjizat pertama kali dilakukan Nabi Isa alaihissalam adalah ketika dia berada di dalam buayan, yang tidak dijelaskan di kitab suci manapun juga. Ya, selama kami menemukan beberapa literatur kitab atau penjelasan, hanya Al-Quran lah yang konsisten dan sangat masuk akal tentang pembelaan seorang anak kepada ibu. Dan pertama kali mukjizat. Pertama, dia berbicara ketika di dalam buayan. Padahal dia sebagai hamba Allah. Kan gitu. Kan kalimatnya, qala inni abdullahi. Dia berkata, Nabi Isa, sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah. Aku ini hamba Allah. Nah, bayangkan seorang nabi, seorang hamba Allah, ketika dia masih di dalam buayan, dia sudah bisa berbicara. Tujuan apa? Untuk membela ibunya. Sementara kalau kita telusuri dimanapun berada, tidak ada yang menjelaskan kalau dia itu sudah bisa bicara ketika dalam buayan. Bahkan mengimaninya sebagai luar biasa katanya Tuhan atau apa gitu ya. Tapi dia belum bisa bicara. Nah, satu. Kedua, pembelaannya kepada ibunya sehingga menyelesaikan dari tuduhan orang Yahudi kalau dia itu dari hasil zina, maka selesai. Karena itu sebuah mukjizat. Mukjizat itu kan mengalahkan argumentasi orang, mengalahkan kehebatan orang kan gitu. Selesai perkara itu karena ini anak memang ajaib kan gitu. Tapi dia dalam bicaranya sebagai hamba Allah kan gitu. Saya pernah melihat, membaca di beberapa kitab ada yang menjelaskan untuk menghindari tuduhan dihadirkanlah sosok ayah dan sebagainya. Itu ternyata menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Masih mendingan kepegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah kan gitu. Nah, jadi penekanannya di situ dia berkata hamba Allah diberikan Alkitab yaitu Injil dan dia dijadikan seorang nabi. Nah, itu dia menerima wahyu. Lalu waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Nah, ini juga buat teman-teman Kristen nanti kalau memahami ayat ya. Dia itu yang diberkahi dimanapun berada. Iya kan? Dia diberkahi dimanapun berada, dia sebagai hamba yang soleh, maka dia Al-Quran berapa kali penekanan kemuliaannya. Tidak ada makanya umat Islam yang mengimani kalau dia itu lawan dari berkah. Mungkin sebenarnya lawan dari berkah itu kan kerugian atau kutukan dan lain sebagainya. Maka umat Islam tidak boleh mengimani kalau dia itu terkutuk, itu nggak boleh. Dan kalimat berikutnya itu wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Nah, ini menarik. Al-Quran kalau terjemahan menggunakan kalimat bahwa dan aku diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Nah, kalimat di dalam Al-Quran itu menggunakan kata wa ausoni, artinya wasiat. Kalimat sederhananya. Nah, peristiwa itu ternyata berlaku begitu sangat lama. Karena nanti kedatangan dia kedua kalinya tetap menjalankan sholat, bahkan dia akan memakmurkan zakat. Itu dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Jadi perintah itu mengandung wasiat. Wasiat itu kan peristiwanya jauh biasanya. Kan gitu ya. Contoh, saya orang tua mewasiatkan kepada anak. Wasiat itu biasanya kalau orang tua itu sudah tidak ada. Artinya sebuah ke depan yang lebih jauh kan gitu. Nah, itu Al-Quran menggunakan kalimat seperti itu. Makanya wa ausoni bis sholah. Allah mewasiatkan, memerintahkan menjalankan sholat.